Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Miss Ikam. Di sini akan membahas mengenai apa itu e-commerce dan mengenali semua jenis dan manfaatnya. Berkat adanya internet, perkembangan teknologi telah memunculkan berbagai peluang baru dalam berbisnis. E-commerce adalah salah satunya. Namun, tahukah kamu apa itu e-commerce? Akankah bisnis ini menguntungkan bagi kita? Bagaimana perkembangannya di Indonesia? Di sini saya akan membahas mengenai apa itu e-commerce sampai perkembangan e-commerce di Indonesia. Apa itu e-commerce? E-commerce atau electronic commerce merupakan segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Meskipun sarananya meliputi televisi dan telepon, kini e-commerce lebih sering terjadi melalui internet. Oleh karena pengertian tersebut, ada kesalahpahaman tentang e-commerce dan marketplace. Istilah e-commerce digunakan untuk mendeskripsikan semua transaksi yang memakai media elektronik. Namun, marketplace sendiri adalah salah satu model e-commerce di mana ia berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Penjual yang berdagang di marketplace hanya perlu meladeni pembelian. Semua aktivitas lain seperti pengolahan website sudah diurus oleh platform tersebut. Situs-situs seperti ini, seperti Shopee dan Lazada, adalah dua contoh marketplace. Apa sih e-commerce itu? Kamu mungkin berpikir bahwa perdagangan online hanya terjadi antara penjual dan pembeli saja. Akan tetapi, e-commerce sebetulnya terbagi menjadi 6 golongan. Golongan pertama adalah website to business. Jenis di mana sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. Dalam model e-commerce ini, biasanya pembeli memesan barang dalam jumlah besar. Contohnya adalah sebuah perusahaan yang membeli perlengkapan kantor dari sebuah produsen. Dan yang kedua adalah business to consumer. Dalam jenis e-commerce ini, sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada konsumen. Pada umumnya, pelanggan dalam e-commerce ini hanya mengecer. Jika kamu pernah membeli suatu toko online, aktivitas tersebut termasuk dalam golongan ini. Yang ketiga adalah consumer to consumer. Pernah menjual barang bekas ke orang lain yang membutuhkannya melalui internet? Aktivitas tersebut termasuk dalam e-commerce jenis ini. Dengan kata lain, adalah transaksi online antara dua individu. Yang keempat adalah consumer to business. Perkembalikan dari business to consumer. E-commerce consumer to business adalah skenario di mana seorang penjual produk atau layanan kepada sebuah perusahaan. Seorang graphic designer, misalnya, menawarkan dan menjual logo buatannya kepada sebuah bisnis makanan. Dan yang kelima adalah business to public administration. Model e-commerce ini mirip dengan business to consumer, tetapi pelakunya adalah bisnis dan lembaga pemerintah. Contoh dari business to public administration adalah jasa pembuatan website untuk sistem administrasi online. Dan yang terakhir, consumer to public administration. Jenis e-commerce ini berjalan seperti consumer to business. Namun, transaksi dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintah. E-commerce dengan model ini jarang ditemui di Indonesia. Jenis transaksi yang biasanya terjadi berbentuk jasa. Nah, gimana Sobat Ikam? Sudah mengerti apa itu bisnis e-commerce, jenis-jenisnya? Selanjutnya, kita akan membahas mengenai contoh dari e-commerce. Sebelumnya telah disebutkan bahwa terdapat 6 golongan e-commerce. Di bawah ini, kamu akan mengerti berapa contoh untuk masing-masing jenisnya.
Namun, contoh e-commerce to consumer public administration tidak ditampilkan dalam daftar ini karena jarang ada website atau marketplace yang menggunakannya antara pekerja freelance dengan lembaga pemerintah. Yang pertama adalah business to business, Electronic City, menjual perlengkapan elektronik kantor dan rumah tangga. Yang kedua, Ralali, di samping peralatan kantor dan rumah tangga, juga menjual peralatan industri, restoran, dan pertanian. Yang ketiga, MBIZ, seperti Ralali tetapi juga menyediakan jasa seperti housekeeping dan perbaikan dinding. Dan yang kedua, business to consumer, contohnya Lazada, Blibli, dan Shopee. Yang ketiga, consumer to consumer, contohnya seperti OLX, Tokopedia, dan Kaskus. Yang keempat, consumer to business, contohnya seperti freelancer, website di mana pekerja freelance menawarkan keahliannya pada bisnis yang membutuhkan. Selanjutnya adalah Upwork, sama seperti jenis freelancer. Dan selanjutnya adalah eStock, situs untuk pebisnis yang membutuhkan foto, video, dan ilustrasi digital untuk penggunaan komersi. Yang kelima adalah Business to Public Administration. Clue, menyediakan perangkat lunak untuk membantu kinerja perusahaan dan lembaga pemerintah, termasuk sistem administrasi kendaraan dan aplikasi analitik. Selanjutnya adalah Azela, membantu pemerintah melakukan administrasi publik dengan konsep software as a service. Nah, gimana Sobat Ikam? Sudah semakin paham sampai di sini? Baik, Miss Ikam akan melanjutkan pembahasan mengenai perkembangan e-commerce di Indonesia. Industri e-commerce berkembang sangat pesat di Indonesia. Belakangan ini bahkan negara kita berada di puncak 10 negara dengan pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia. Pada tahun 2018 sendiri, e-commerce di Indonesia memiliki pertumbuhan sebesar 78%. Dari angka pertumbuhan tersebut, 17,7% diantaranya merupakan transaksi pembelian tiket pesawat dan pemesanan hotel. Selain itu, pembelian pakaian dan alas kaki menyumbangkan 11,9% sampai dengan 10%. Dan untuk 12% berasal dari kosmetik dan produk kesehatan. Dinilai dari statistik tersebut, memiliki sebuah situs e-commerce tentunya akan sangat menguntungkan bagi kita yang sudah memiliki bisnis maupun yang baru akan memulainya. Apalagi e-commerce menawarkan banyak manfaat. Ingin tahu apa saja manfaatnya? Simak penjelasan berikut ini. Apa sih manfaat e-commerce itu? Perkembangan industri e-commerce di Indonesia sangatlah pesat. Dengan banyaknya pelaku bisnis online, Anda tentunya bertanya-tanya, apa sih manfaat e-commerce itu? Nah, di sini Miss Ikam akan menjelaskan mengenai manfaat dari e-commerce. Yang pertama, e-commerce memiliki jangkauan yang sangat luas. Sebagai pemilik toko konvensional, Anda hanya dapat menjangkau pembeli dari daerah yang sama. Lain halnya jika Anda memiliki sebuah website e-commerce, dengan demikian pembeli dan dari berbagai penjuru negeri dapat melakukan transaksi di toko Anda. Yang kedua adalah tidak terbatasnya oleh waktu. Toko di mana dunia nyata hanya beroperasi selama 24 jam setiap hari, tetapi biaya untuk pendukungnya sangat besar. Melalui internet, pembelian tetap dapat mengakses dan membeli dari toko walaupun Anda tertidur lelap. Biaya yang murah. Biaya operasional lapak online sangat rendah dibandingkan toko berbentuk bangunan.
Setidaknya Anda tidak perlu memikirkan gaji karyawan, sewa bangunan, serta ongkos listrik. Yang keempat, tidak perlu stok barang sendiri. Dalam industri e-commerce, Anda bisa menjadi seorang dropshipper. Teknik pemasaran ini memungkinkan Anda berjualan tanpa memiliki stok barang. Ketika order datang, Anda tinggal meneruskannya kepada produsen barang yang diinginkan. Untuk memahami bisnis dropshipping, dan yang kemudian adalah kemudahan mengelola transaksi dan pengiriman. Dengan memiliki toko online, Anda tidak perlu pusing memikirkan cara transaksi dan pengiriman barang. Kini sudah ada berbagai layanan pembayaran elektronik yang melakukannya melalui internet. Selain itu, barang kiriman dapat dilacak secara online. Dan yang berikutnya adalah Anda mampu mempelajari kebiasaan pelanggan. Menjalankan bisnis online tanpa memahami perilaku pelanggan akan menyia-nyiakan investasi Anda. Saat ini sudah banyak tool analitik yang dapat digunakan untuk mempelajari data dari toko online Anda, seperti Google Analytics. Dan yang terakhir adalah kerja dari manapun. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, toko online dapat diakses kapanpun itu. Oleh karena itu, Anda pun dapat menjalankannya dari mana saja, asal memiliki perangkat dan koneksi internet yang memadai. Nah, sobat e-commerce makin paham kan? Berikut ini merupakan jenis e-commerce dan mengenali semua jenisnya dan manfaatnya. Miss Ikam di sini undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.